الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى أرواح صاحب المتن الإمام النووي صاحب الشرح الشيخ محمد دمياطي، وأصولهم وفروعهم زيد بن حبس بن عبد القادر الحامد والجد الفتوح بن محسن بن علوي السقاف، وأصولهم وفروعهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والمنافات في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kita masuk pada bagian yang terakhir, hadis yang ke-27 sampai pada pernyataan atau perkataan asy-syarih. Thumma, kemudian, inna hadzal haditha, sesungguhnya ini hadis, haditsun hasanun, hadis hasan. Wa fi nuskhatin, dan di dalam cetakan yang lain mengatakan sahihun, yang sahih, hasan sahih. Rawainahu, meriwayatkannya, kami meriwayatkannya, ay naqalnahu, kami menukilkannya. Fi, di dalam, hiya bimakna min, fi hiya bimakna min, atau rawainahu min, au an, dari. Paham ini? Wa yajuzu an takuna baqiyatun bihaliha, dan boleh adanya tetap dengan keadaannya, yaitu fi, di dalam. Tapi muta'alliqatun bimahdufin halin min ha'i rawainahu, tapi berhubungan dengan sesuatu yang dibuang, keadaan dari ha rawainahu, rawainahu fi, kami meriwayatkannya di sini wa takdiru, kalimat yang dibuang, rawainahu hala kaunihi mundarijan, kami meriwayatkannya keadaan adanya mundarijan, tersusunkan, fi jumlatil ahaditsil madqurati, di dalam jumlah hadis-hadis yang disebutkan, fi musnadi al-imamaini, fi musnadai, di dalam dua musnad, yaitu al-imamaini, dua imam, Ahmad bin Hanbal wa Darimi. Jadi yang kami nukilkan, ya, yang kami sampaikan dari, atau yang kami sampaikan di dalam yang terdapat hadis tersebut pada dua musnad milik dua imam. Siapa imam tadi itu? Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua Ad-Darimi rahimahumullahu, rahimahumallahu, semoga Allah merahmati huma, keduanya. Ta'ala yang maha tinggi Allah. Amma Ahmad bin Hanbalin, adapun Imam Ahmad bin Hanbal, fahuwa, maka beliau Imam Ahmad bin Hanbal, ahadul a'immati, salah satu dari para imam, salah satu dari para imam, al-arba'ati, yang ada empat, al-mujtahidina, yang empat itu orang-orang yang berijtihad, al-madbu'ina, yang mereka tadi itu diikuti, al-an, sekarang ini. Jadi Imam Nawawi menyatakan bahwasannya
untuk kesempatan berijtihad, kalau untuk sekarang ini sudah tertutup hanya kepada 4 imam. Siapa? Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Ini merupakan imam yang bisa berijtihad dan yang diikuti sekarang ini. Artinya salah satu dari tokoh 4 madhab itu. Ya. Wahua, dan beliau dan dia siapa? Imam Ahmad bin Hambal, mujma'un, terkumpulkan, tidak ada khilaf. Semuanya mengatakan ala jalalatihi, atas keagungannya beliau dari segi keilmuannya, wa amanatihi, dan amanatnya beliau, amanat, wa wara'ihi, dan waroknya beliau. Mahwal warok, apa itu warok? Kaffa anil halali wal mubahi, menahan, memegang, artinya menahan, anil halali wal mubah, dari halal dan mubah, itu warok namanya, bukan yang haram ya, dari yang halal dan yang mubah, menahan, itu warok namanya. Warok itu menjaga diri, membatasi diri dari sesuatu yang halal, dari sesuatu yang mubah yang boleh. Kalau membatasi diri dari yang halal, yang haram, bukan warok itu. Itu al-fardu ala nas, ala kulli insanin, kewajiban atas ala kulli insan, atas setiap manusia. Tapi yang dinamakan warok itu mereka yang menjaga dari yang halal, menjaga dari yang mubah. Jadi lebih lagi, ya, wa amanatihi wa waraihi wa zuhadatihi, dan kezuhutannya beliau. Apa itu zuhud? Zuhud, zuhdatun atau zuhdun, huwa i'radun anhu, i'radun anhu wa tarakahu, menolaknya dari yang halal. Artinya apa? Halal saja pilih-pilih Mas Ian, bukan haram. Halalnya itu bukan berarti menolak yang halal, gak yang haram, bukan. I'raduhu, berpalingnya atau tidak maunya, wa tarakahu, meninggalkannya dari yang halal. Artinya apa? Menjaga, dipilih mana yang halal. Kenapa kok seperti itu? Makhafatal hisabi wal iqab, karena takut yang namanya hisab, karena takut yang namanya siksaan Allah. Itu namanya zuhud. Zuhud ini di atas apa ya? Tidak cinta dunia berarti ya. Tidak cinta dunia. Meskipun dunia itu halal buat dia, dia tidak mau meninggalkan. Karena apa? Takut iqab, takut siksa. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, kenapa kok kebanyakan waktunya itu banyak menangis setelah diangkat jadi khalifah? Beliau menjawab, in adaltu husibtu, kalau aku adil aku dihisab. Wa in a'wajtu ugibtu, kalau aku ini miring, kalau aku tidak adil, kalau aku dolim, ugibtu, aku diberikan iqab oleh Allah. Itu. Jadi jaga dari itu, Pak. Kenapa kok harus seperti itu? Ya karena kalau anak ini adil ya, bener, tidak nyeleweng, tidak korupsi, dihisab oleh Allah. Tapi kalau sudah ada adil, dolim, ngambil haknya orang lain, ya diadab, bukan dihisab lagi, adab. Gara-gara itu aku nangis, katanya beliau. Itu termasuk bentuk zuhud. Zuhud atas apa? Zuhud atas al-wilayah, kekuasaan. Itu zuhud, Pak. Wa hifdhihi, dan penjagaannya beliau kepada syariat.
Wa wufuri akrihi, wufur ay isbat, isbat ketetapan akal, ketetapan akal, tidak berubah akalnya gitu loh. Isbat, tahu ya ketetapan. Kadang-kadang ada yang tidak tetap akalnya. Ya apa? Ketika mendapatkan nikmat rupa, ketika mendapatkan baliyah, ujian, musibah, nangis gulung-gulung di sana gitu. Ini tidak ada isbat namanya. Wufurul akal itu, ketetapan akal itu, keadaan apapun dia tetap isbat, bisa jaga kewibawaannya. Ya. Orang angkat tangan gini ya Pak, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang bisa ngurangi muru'ah ini, kewibawaan. Misalnya dia mendapatkan satu nikmat yang dia tidak nyangka-nyangka misalnya. Alhamdulillah gini. Nah ini kurang isbat ini Pak, kurang isbat, kurang tetap akali. Karena apa? Mendapatkan satu nikmat, sampai lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ma yu'addu minal maksiyah, tidak dihitung dari apa? Maksiat, enggak. Mengangkat tangan gini tuh bukan maksiat, tapi tidak pantas. Lah ini Imam Ahmad seperti itu. Atau misalnya terkena musibah, nangis secara normal, tidak ada masalah. Nangis nggok ya Pak, nangis nggok sampai geblak. Ini kurang isbat namanya. Ini menceritakan Imam Ahmad loh ya, menceritakan Imam Ahmad, jangan keliru sampean. Engkau dipikir ana ini, bukan. Ana cuma merawikan di sini, ana menyampaikan sama sampean. Lah konbeb, jangan gitu. Ana bukan ngomong ana, ini Imam Ahmad. Kita belajar makna wufur, isbat ketetapan akal. Ya apa ketetapan akal itu? Apa gila? Bukan gila. Enggak gila. Oh, kadang ini beb kalau siang ngomong-ngomong dewe, gelambiar, kalau sore bekhair, bukan itu. Normal ini normal. Cuman kadang-kadang mendapatkan sesuatu itu tidak bisa isbat. Ana berikan contoh yang paling gampang, naik mobil paling bagus. Naik mobil paling bagus. Bagus ya mobilnya. Ajib ini ya. Ini dashboardnya ini mahal ini ya. Ini tidak ada isbat ini Pak. Ini adalah isbat namanya. Dashboardnya, menteri spionnya, menteri cop bannya, menteri khali. Kalau orang punya isbat nyantai. Fadal, oh ya, nunggu dek biasa. Ini mobil terbaru, oh ya masya Allah, barakallah fiik. Itu isbat namanya. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar masalah itu ya. Paham ya? Atau kalau mendapatkan sesuatu yang tidak nyenengkan, itu bisa kita lihat itu banyak itu ya. Wasiyadate, siyadah ini aduma, kebesaran, syarofun, kemuliaan, punya kemuliaan beliau itu. Gadamat bihi ummuhu, nyampai dengannya ibunya, wahya hamilatun, ketika itu ibunya dalam keadaan hamil. Bihi dengannya Imam Ahmad, ketika itu Imam Ahmad dalam keadaan di perut ibunya masih min mazur, mim marruz, nah, daerah wallah alam, ba'da wafati abihi, setelah wafat bapaknya ayahnya, biha di Marruz, ila Baghdad, ke Baghdad. Ibunya pindah dari daerahnya Marruz ke daerah Baghdad setelah ayah beliau wafat. Beliau di kandungan, berarti dilahirkan dalam keadaan yatim. Keadaan yatim saja bisa jadi seperti ini, apalagi kalau tidak yatim misalnya. Nah, ini yang sampai itibaknya dengan Rasulullah seperti itu ya. Ini itibak ilahiyah ini Pak, Allah yang ngatur itu. Jadi di model seperti Rasulullah dalam kandungan itu. Ada yang mengatakan 6 bulan kandungan Sayyidatuna Aminah, ada yang mengatakan 8 bulan, bahwasanya ayah beliau wafat, Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah ini Imam Ahmad juga gitu.
Dalam keadaan hamil, abahnya meninggal, sehingga ibunya pindah dari daerahnya Marrus menuju Baghdad. Fawaladathu biha, maka melahirkan ibunya Imam Ahmad biha ay fiha, di Baghdad. Sana mi'atan wa arba'a wa sittina, 164 tahun 164 Hijriyah itu hijrah. Wakana, dan ada beliau ini tilmidan, muridnya lil Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, murite loh, murite, gurune. Iya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i itu ketika hamil ibunya, itu ibunya mimpi ada matahari jatuh ke perutnya. Cahaya seperti matahari jatuh ke perutnya. Ibunya ketika itu paginya langsung datang ke satu orang alim, tanya takwil ini. Apa? Oh, iya. Hati-hati, jagan. Loh kenapa katanya? Engkau akan melahirkan seseorang yang akan menjadi panutan, akan menjadi cahayanya dunia. Imam Syafi'i. Ya. Dalam satu kalimat yang samar, Nabi pernah menyatakan bahwasanya akan muncul keilmuan itu dari Quraisy. Siapa? Imam Syafi'i. Yang mana ilmunya ini yamla'u adbaqul ard. Ilmunya ini memenuhi setiap lipatan bumi. Siapa? Imam Syafi'i. Jadi orang-orang alim itu Pak, kebanyakan ya, tidak semuanya, kebanyakan itu sudah ada tanda-tandanya. Karena apa? Karena bapak ibunya soleh. Karena apa? Karena ketika hubungan gunakan adabnya Rasulullah, muncul benih-benih yang soleh. Ya, mimpi gitu ya. Radhiyallahu taala anhu. Dan mimpi itu juga ada yang benar kok. Salah satu dari bentuk kenabian. Cuma sekarang nabi tidak ada sudah. Itu seperti wahyu. Cuma kalau dulu itu wahyu karena nabi. Sekarang habis kenabian, tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad. Apa yang tinggal? Ru'yatun sholihah. Mimpi-mimpi yang soleh. Tapi mimpi yang soleh. Ada itu mimpi-mimpi yang soleh. Dalilnya apa? Nah itu Nabi Allah Yusuf sama ayahnya Nabi Allah Yakub tanya gitu, kelihatan bintang sujud sama beliau. Tata Surya ini sujud kepada Nabi Allah Yusuf. Pagi cerita sama ayahnya. Ayahnya ngomong apa? Nak, jangan ceritakan sama saudara-saudaramu ya. Maknanya ada itu mimpi yang soleh. Munculnya dari siapa? Minar rajulis soleh, dari orang yang soleh juga. Artinya apa? Kalau dia tidak soleh, ya mimpinya gelambiar. Ya, mimpi digudak, mimpi untungnya coplok. Ya, mimpi apa? Ada mimpi pemain sepak bola. Karena apa? Ya karena sepak bola. Paham? Wa kana tilmidzan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa qala fihi, dan berkata Imam Ahmad dalam masalah itu, kharajtu min Baghdad. Dan berkata Imam Syafi'i fihi, di dalam pribadinya Imam Ahmad. Imam Syafi'i Pak ngomong apa? Kharajtu, aku keluar min Baghdad, dari daerah Baghdad Irak. Wa ma khalaftu fiha, dan aku tidak meninggalkan di Baghdad tadi itu afqahu, yang lebih ngerti ilmu agama, wala azhad, dan tidak yang lebih zuhud, wala aura, dan tidak yang lebih wara. Tahu tadi semua artinya? Wala a'lam, dan tidak yang lebih ngerti minal Imamil Ahmad, daripada Imam Ahmad. Tidak pernah kelihatan anak.
yang paling ngerti agama, yang paling gak seneng dunia, yang paling jaga keharuman, yang paling mengerti, seperti Imam Ahmad, tidak pernah ketemu. Siapa sih ngomong gini? Imam Syafi'i. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Kalau ulul ilm yang punya ilmu yang ngomong, itu berarti ada kadarnya itu. Bukan ada tendensi apa-apa. Sampai dibuat persaksian itu. Kalau sampean ikut kemarin pengajian yang pertama di Dawan, ana jelaskan masalah itu. Firman Allah, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Katanya Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu yang kita baca kemarin, Allah itu menjadikan kedudukan Allah, para malaikat, orang alim seolah-olah dalam satu tingkat, meskipun Allah pasti di atasnya, jelas. Tapi lihat bagaimana Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian siapa? Wal malaika. Kemudian siapa? Wa ulul ilm, orang yang punya ilmu. Berarti apa? Persaksian orang yang punya ilmu itu harus dipertimbangkan. Karena apa? Kosong dari tendensi dunia. Ngerti? Loh, ini Beb, ada orang ngerti ilmu, tapi kok muji orang yang tidak pantas dipuji. Ya dilihat backgroundnya bagaimana yang muji tadi itu. Ngerti? Nah tapi kalau yang muji orang bodoh, Pak, tidak perlu dijadi patokan. Ente ini masya Allah ya, masya Allah, senang kelihatan ente, masya Allah, ente gunakan serban, masya Allah ente, masya Allah, terus masya Allah wis. Tapi yang ngomong tidak pernah sholat, ya bukan syahid Allah itu, bukan persaksiannya Allah, walal malaika, wala ulul ilm itu. Tapi kalau orang punya ilmu yang ngomong, dipertimbangkan itu. Orang alim datang sama sampean, tahu? Ente teruskan ya istiqomah seperti ini ya, teruskan. Ente akan jadi orang gena ini, teruskan. Anak senang kelihatan ente seperti itu, teruskan istiqomah. Jogoan istiqomah itu. Karena apa? Yang ngomong ulul ilm. Dalilnya apa? Ya firman Allah tadi itu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu, terus. Siapa? Hah? Ulul ilm. Ngerti? Tapi ilm yang betul-betul. Kalau ilm tidak betul-betul tidak bisa, Pak. Ini Imam Syafi'i ngomong kayak gitu. Wah, kurang opo Imam Syafi'i, Pak? Kurang opo? Sampai ngomong seperti itu kepada muridnya. Kalau murid banggakan guru itu biasa, Pak. Murid banggakan guru itu biasa. Karena apa? Memang sudah harus seperti itu. Supaya apa? Ada kemanfaatan ilmu. Tapi yang luar biasa, kalau guru muji kepada murid. Ngerti sampean? Hai Mundir ketika meninggal, Hai Umar ngomong apa? Waktu hari ketiga langsung beliau live gitu, disiarkan langsung. Beliau yang mengatakan Sultanul Gulub. Oh bukan, waktu acara di Darul Mustafa itu, Hai Umar yang ngomong Sultanul Gulub, Rojoniati. Ya, kalau kita muji beliau biasa, ya alim ya masya Allah, ya pantas gurumu kok memang alim kok. Tapi kalau yang alim muji kepada muridnya, itu yang di atasnya, Pak. Nah, seperti ini Imam Syafi'i muji kepada Imam Ahmad bin Hambal. Wa kana yukthiru du'a uli Syafi'i. Dan ada beliau itu memperbanyak apa? Doa untuk Imam Syafi'i. Ini murid tidak pernah lupa sama gurunya. Guru itu kalau sudah dilupakan sama murid, Pak, tetap dapat faedah, Pak. Tetap. Karena mau tidak mau. Ente kan ngertinya dari guru ini kan. Kok sekarang gurumu sudah meninggal, kok tidak pernah kena Fatihah ente? Gurumu masih hidup, kok tidak perhatian itu sama dia? Kenapa? Loh, kalau guru itu tidak rugi. Cuma yang rugi siapa? Muridnya. Seharusnya seorang murid itu melihat apa guru itu apa yang butuhkan. Oh guru itu gini, oh guru itu gini, oh guru harus sampai meninggalnya tetap doakan ini. Wa kana yuksiru doa li Syafi'i. Ada beliau itu memperbanyak doa untuk gurunya Imam Syafi'i.
Anak tanya sekarang, kalau Imam Ahmad bin Hambal dak doakan Imam Syafi'i, dak kurangan orang yang doakan Imam Syafi'i. Tapi lihat adabnya Imam Syafi'i, adabnya Imam Ahmad bin Hambal. Dia sadar, anak seperti ini bukan karena proses biasa, tapi ada proses melalui guru anak, Imam Syafi'i. Anak doakan dia, yukthir doa, memperbanyak doa li Syafi'i, untuk Imam Syafi'i. Ngerti? Ini kadang-kadang murid tidak punya adab sama guru ini. Iya. Hati-hati. Bergantung bagaimana ente ta'alluq sama guru itu. Perhatian sama seorang guru tadi itu, makna perhatian di sini dengan memperhatikan apa anjurannya, apa ininya, apa itunya, akan mendapatkan kemuliaan. Kalau enggak, percuma Pak, enggak ada. Ente mau punya ilmu, anak punya ilmu sekarang, ilmu ente dibandingkan yang lainnya sak mana? Itu loh Pak. Wayamshi bijanib himarih, wayamshi bijanib himarih. Itu Imam Ahmad bin Hambal kalau jalan di sebelah keledainya Imam Syafi'i, di sebelah keledainya Imam Syafi'i. Wa yudzakiru, dan yudzakiru, mengingat-ingat ilmu, saling tanya menanya gitu. Wah warokibun. Dan Imam Syafi'i ketika itu naik himarnya, naik keledainya, naik kendaraannya. Ya. Oh ya. Ini bukan satu keharusan ya, cuman satu bentuk penghormatan. Makanya dikatakan seorang guru itu harus betul-betul ente nyari guru yang benar. Karena kalau ente sudah ngakui dia guru, harus mau tidak mau. Kalau enggak bisa ente. Paham? Anak ulangi lagi. Hati-hati loh ya. Lepaskan dari anak semuanya ini. Jangan sampai punya pikiran anak ngomong seperti ini supaya ini. Enggak ada. Demi Allah enggak ada. Paham ya? Kita sebelum belajar, mendengarkan satu nasihat, mendengarkan pembahasan ilmu dan lain sebagainya, otomatis dari seorang guru. Guru harus betul-betul. Artinya apa? Kalau enggak, ente cuma dengar kentok, setelah itu direkan seperti media dipateni tinggal gitu ya. Kena ente. Enggak berkah, percuma, buang-buang waktu. Makanya seorang guru itu harus dipilihkan yang betul dulu. Bener enggak guruku ini? Oh ini gini mas, enggak, nyari yang lainnya, nyari yang lainnya, nyari yang lainnya. Sampai ketemu baru dipasrahkan. Kalau enggak Pak, enggak bisa. Guru yang ngerti juga, guru yang ngerti, seorang pembimbing yang ngerti, dia tidak gila hormat. Nah, jadi dua-duanya itu ada interaksi antara si murid dan si guru, si talib dan si mudarris, pencari ilmu dan yang memberikan ilmu ada. Yang pencari ilmu menghormati gurunya, gurunya sebagai pemberi ilmu tidak gila hormat. Cuma ingat, kalau kita tidak hormat sama mereka, kena apa? Tidak manfaat. Tidak manfaat. Makanya kalau ada guru kita, orang-orang besar di antara bentuk penghormatan, cium tangan. Tidak ada masalah. Apa yang jadi masalah buat ente? Kalau ada orang mengatakan, ente tidak perlu nemen-nemen sama dia. Loh, nemen dari segi apa? Yang ente masukkan nemen-nemen itu apa? Bongkok-bongkok gini, oh ya tidak ada aturan itu. Tidak ada. Bongkok-bongkok, tidak ada. Cuman masalah untuk penghormatan kepada dia, termasuk nyium tangan, itu sebagai bentuk penghormatan. Dan orang yang besar sekalipun tidak mau dicium tangannya, kecuali dipaksa. Kalau bisa seperti itu manfaat Pak. Kalau bisa seperti itu tidak manfaat. Tidak manfaat itu apa sebagai goblok? Oh enggak. Tidak manfaat itu bukan goblok, pinter. Tapi tidak manfaat. Melaksanakan haram, iki, itu tidak manfaat namanya. Dan guru yang benar itu yusyawir, diajak musyawarah itu guru. Ditanya, ya apa, anak ini gini, ya apa, ya ini gini, gitu. Makanya dikatakan tidak akan bisa dalam kitab Habib Abdul Bari
bahwasannya illa bisyikil anfus, dalam firman Allah illa bisyikil anfus, kecuali apa? Dengan merobek jiwa, menyembelih. Maksudnya apa? Menyembelih jiwa. Itu mau taklim sekarang, iya, sembelihan jiwamu. Apa maksudnya? Buang ego. Ana lebih tua dari dia, ana lebih ini. Kalau itu seperti itu ya jangan akui guru. Kalau itu ngakui guru masih ada ego, nggak bisa pak. Nggak bisa. Ngerti ini ya? Itu. Tapi kalau untuk merongkok gini, nggak bener. Nggak bener. Merongkok gini, nggak bener. Kalau penghormatan, iya. Jangankan kepada guru kita, dalam majelis ada orang alim sejak datang kita berdiri kok. Itu sunnahnya. Kenapa? Mereka hamil Quran. Paham ini ya? Karena kadang-kadang gregetan pak. Kelihatan ada guru kita datang, murid kita sendiri salaman kayak gitu. Hasil kalam ente ini. Kayak tidak pernah belajar tasawuf ente ini. Dan anak ingatkan sering, orang salaman itu kata Hai Umar, kalau ente cuma gini, tidak ada faedahnya. Katanya beliau orang salaman nempel gitu. Nah, ini salaman. Karena apa? Di sini ada urat. Urat ini harus nyambung. Supaya apa? Ada kontak sama hati. Lihat teman sekarang, ya para salamannya. Apa? Ngerti apa ini? Ngerti ya? Itu baru jadi pak. Kalau nggak bisa sampai ini. Kemudian beliau ini wayamshi yujanibu himari wa yudzakiruhu wayamshi bijanibi himarihi wa yudzakiruhu wa huwa raqibun wa kana yuhyil laila kullah. Allah. Wa kana yuhyil laila kullah. Ada itu beliau menghidupkan malam semuanya Pak, tidak tidur. Min waktin kaunihi hulaman, mulai dia ini kecil. Hulam. Kalau malam tidak pernah tidur, menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibahas, menghidupkan malam itu ya apa hukumnya? Dalam kitab fikih hukumnya makruh. Loh, ya apa sih? Makanya sebentar dulu. Kalau menghidupkan malam tidak tidur sama sekali itu makruh hukumnya. Paham? Kecuali kalau dia merasakan nikmat dengan hal tersebut. Tidak apa-apa, tidak makruh. Karena ditakutkan apa? Ya maaf lah Pak, kalau kita orang magomnya gimana Pak ya? Anak tidak nyepelikan sampean aku wis, embuh sampean tidak wallahu alam ya. Kadang-kadang itu dok-dok nyeng. Ngerti dok-dok nyeng ini? Imam Ahmad bin Hambal tidak tidur satu malam. Nanti malam tidak tidur anak. Tidak tidur sehari. Besok tidak tidur deh. Imam Ahmad bin Hambal tidak dengerin tuh. Pengajian hari Rebo itu loh Mas Ian. Besoknya, oh Imam Ahmad bin Hambal. Hari keempat teler sampean Pak. Nah itu kalau kita bisa terganggu aktivitas di pagi harinya, ya beri waktu untuk tidur. Makanya dikatakan dalam kitab VG itu makruh hukumnya, makruh. Kalau satu malam penuh tidak tidur makruh. Kenapa? Yang ngelihat magome loh Pak, magome gitu loh Pak. Hah? Mobil itu kalau bagus dinaiknya apapun insya Allah kuat, nggak ada masalah. Nah tapi kalau mobil baru masuk bengkel masih dibetulkan, jangan banyak-banyak penumpangnya, naik takut legrek. Nah, gitu. Tapi kalau merasakan nikmat dengan itu ya enggak tahu, mungkin sampai merasakan nikmat. Fadhol. Yuhyil laila kullahu, menghidupkan malam. Allah. Semuanya ndak turu, Pak. Ya opo ndak turu? Ben bengi ndak turu ibadah karo Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nikmat. Nikmat. Terus turune ya apa, Bim? Turune arifin billah itu, tidurnya arifin billah yang dikatakan al-arif billah. Makanya hati-hati. Cene biar tahu sampean, ini al-arif billah. Deloken, al-arif billah itu kalau tidur diantaranya sifatnya, kalau tidur itu ghairu muaddatin. Tidak persiapan. Tidak persiapan, Pak. Moro-moro turu keturang gitu. Tangi mana yang? Engkau pas mau kitab keenaan turu. Ya Allah. Gitu. Tapi lah dipersiapno, sik bentar. Kemul tepakno dhisik, bantale. Pak dhisik. Ayo siap ya, bismillah, turu. Tutu arif billah boleh.
Ya tidak apa-apa menggunakan sunnah Nabi, tidak apa-apa. Makanya kullu magamin magal. Setiap magam itu ada kedudukannya. Lah ya apa Pak? Waktu beliau Habib Taufik jelaskan masalah bagaimana itu ala arif billah. Yang paling kepikiran apa? Beliau mengatakan dalam kitab itu, katanya beliau apa? Tidurnya tidak dipersiapkan. Anak bingung loh maksudnya ya apa? Mata katanya diem. Terus katanya beliau, tidurnya itu tidak dipersiapkan. Terus, jadi tidurnya itu fuj'ah. Mau dadak turun, mertangi. Lain Pak, kalau tidur dipersiapkan itu lain. Beker jam 2 bunyi. Delok jam pira grek setengah loro, kurang setengah jam. Jam loro kurang 10, kurang 10 menit ya. Ono kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan. 10 menit dah apa? Kadang-kadang jam 2.57, jam 1.57, kurang 3 menit turu maneh kok. Belum waktunya sih An, tinggal 3 menit. Alif birlah itu. Arif billah wa bi rasul insyaallah ya. Makanya jenenge arif iku hati-hati rek. Ya jenenge arif tapi ndak turut tok ae. Maca Quran ndak pernah tuh arif iku. Arif iku jenenge. Mateni bak. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana